Bab 2211, ini sebuah penghinaan. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Aku berjanji, aku akan membuatmu menyesali kelahiranmu hari ini. Karena itu, senyuman di wajah Fang Yu menghilang, digantikan oleh niat membunuh dingin yang tak ada habisnya. Sejak mengetahui bahwa identitas asli Ye mungkin adalah Lin Sunyu, suasana hati Fang Yu sangat buruk. Dia hanya ingin membunuh orang sekarang. Bunuh semua hewan di paviliun tertinggi. Bunuh dengan cara yang paling kejam. Ledakan. Sebelum kata-katanya jatuh, Fang Yu bergegas keluar seperti roket dan bergegas menuju Holy Lord. Wajah Tuan Suci itu sangat menakjubkan, dan telapak tangannya mencubit segel di depannya. Bundel alam semesta, Tuan Suci berteriak, dan energi surgawi yang kacau di tubuhnya dilepaskan dan terjerat ke arah Fang Yu. Chaotic Immortal Ki, kentut. Mata Fang Yu dingin, dan tangan kanannya memanggil pedang Master Surgawi. Desir, 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 pedang surgawi menari-nari di udara, dan setiap kali pedang itu ditebas, aura pedang yang kuat meledak. Energi pedang meledak secara vertikal dan horizontal pada banyak energi peri kacau yang terjerat. Engah, engah, engah. Di permukaan, ini adalah tabrakan Jian Qi dan Chaos Immortal Qi. Namun nyatanya, itu adalah pelanggaran aturan. Apakah itu Heavenly Dao Sword Qi atau Chaos Immortal Qi, ada banyak kekuatan hukum. Kekuatan kedua belah pihak sebenarnya dibedakan dari kekuatan superposisi hukum. Boom, pedang Qi meledak pada Chaos Immortal Qi, meninggalkan jejak yang dalam. Tapi Chaos Immortal Qi ini tidak langsung ditebas, dan masih terikat pada Fang Yu. Tampaknya konfrontasi pertama, Chaos Immortal Qi yang dilepaskan oleh Holy Master lah yang lebih unggul. Ledakan, di rambut berikutnya, Chaos Immortal Qi menyusut dengan cepat dan terikat ke tubuh Fang Yu. Kakak, kekuatan kuat yang meletus dari Chaos Immortal Qi menghantam Fang Yu, mengeluarkan suara yang menakutkan. Bas, tubuh Fang Yu berkedip dengan cahaya keemasan, lengannya ditopang keluar, mencoba mengusir energi peri yang kacau. Namun, semakin Anda berjuang, semakin ketat Chaos Immortal Qi jadinya. Fang Yu, aku akui kamu sangat kuat, dan aku juga mengakui bahwa aku tidak yakin bisa mengalahkanmu, tapi, jangan meremehkanku. Wajah guru suci tanpa fitur wajah menunjukkan mulut dan menyeringai terbuka, menampilkan senyuman arogan dan kejam. Saya menciptakan paviliun tertinggi dengan satu tangan, dan mengembangkan orang kuat yang dapat menghancurkan seluruh bidang. Apakah kamu pikir aku lemah? Bertahun-tahun dan berbulan-bulan keberadaanku di pesawat ini juga tidak terbayangkan untuk waktu yang lama. Kekuatan yang aku kendalikan berasal dari langit dan diriku sendiri. Aku, kamu, Lin Batian, dan Hong Tianchen semuanya berada di level yang sama, tapi setelah membunuhmu hari ini, aku akan menjadi yang terkuat. Di sela-sela kata-katanya, Holy Lord mengulurkan telapak tangannya dan terus meremasnya. Bang, 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 setiap gerakan telapak tangannya menyebabkan kekacauan dan energi abadi Fang Yu meledak dengan suara keras. Kerusakan yang disebabkan oleh Chaos Immortal Qi terhadap makhluk tidak hanya dangkal, termasuk jiwa. Hahaha, Tuan Suci menengadah ke langit dan tertawa, semburan aura biru keluar dari tubuhnya, dan auranya masih meningkat. Terlalu kuat, nafasnya telah mencapai titik di mana ia dapat menghancurkan bintang-bintang. Ini adalah nafas tingkat alam leluhur bintang. Di kejauhan, Santo Kurong melihat pemandangan ini dengan kegembiraan di wajahnya. Ternyata kekuatan Holy Master telah mencapai titik ini. Itu memang setingkat dengan Hong Tianchen. Tidak heran guru suci bersikeras untuk mengambil tindakan, tampaknya itu juga karena kepercayaan dirinya pada kekuatannya sendiri. Terlalu cepat, seru Sein Kurong. Dilihat dari adegannya, Fang Yu memiliki efek luar biasa dengan Chaos Immortal Qi tingkat ini. Sage Kurong sangat bersemangat. Menurutnya, Holy Lord hanya perlu setara dengan Fang Yu, atau bahkan sedikit di bawah angin, itu sudah menjadi berita bagus. Mengapa? Karena mereka memiliki dua pembangkit tenaga listrik teratas yang akan segera hadir. Tetua kedua kuil, jika Tuan Suci dan Fang Yu bisa setara, maka ketika tetua kedua kuil datang, Fang Yu akan mati. Hari ini, mereka benar-benar memiliki kesempatan untuk membunuh Fang Yu dalam satu gerakan, dan bahkan menghancurkan umat manusia. Setelah melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh Holy Lord, Santo Kurong jatuh ke tanah sambil menghela nafas lega. Kakak, tangan guru suci terus-menerus mengendalikan Chaos Immortal Qi untuk menyerang bulu lawan. Fang Yu,
Aku telah mengamatimu sejak lama. Tubuh fisikmu cukup kejam untuk menghancurkan makhluk hidup, tetapi kendali mantra dan hukum jauh lebih rendah daripada kami orang suci sejati. Terutama, keadaan kacau sepertiku. Guru suci menyeringai dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya dengan kekerasan? Suasana hati Holy Lord pada saat ini juga sama ditentukannya. Dia tidak berpikir dia bisa membunuh Fang Yu dengan mengandalkan Chaos Immortal Ki. Namun, Fang Yu bisa dikonsumsi banyak. Saat tetua kedua kuil mengambil tindakan, dia bisa mengambil kepala bulu bagian bawah dalam satu gerakan. Fang Yu, kamu, guru suci masih berbicara, brengsek. Namun saat ini, suara seperti pecahan kaca pecah di udara. Ruang tempat Fang Yu berada di langit yang tinggi hancur di udara. Pada saat ini, pemandangan di mata Holy Lord dan orang suci Kurong telah menghilang. Kamu bilang kamu berada di level yang sama dengan Hong Tianchen dan Lin Batian. Kalau begitu aku akan memberitahumu, kamu bahkan tidak punya kentut, jangan menaruh emas di wajahmu. Suara dingin terdengar dari telinga Holy Lord. Tidak baik, hati Holy Lord terkejut, dan dia tidak bisa lagi berbalik. Dia hanya bisa melepaskan sejumlah besar energi surgawi yang kacau, dan ingin mengusir Fang Yu dari dekat. Namun, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Fang Yu, yang sudah dekat? Fang Yu mengepalkan tangannya dan menghantamkannya ke kepala guru suci. Ledakan, dengan suara keras, Holy Lord mendengus kesakitan, dan tubuhnya terjatuh. Dan kepalanya telah dibenturkan ke dalam tubuh. Tengkorak dan tulang lehernya hancur menjadi satu. Ya Tuhan, orang suci yang layu di kejauhan terkejut, dan tubuhnya terkejut. Ternyata yang kulihat tadi hanyalah ilusi. Fang Yu tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk menciptakan ilusi yang sangat nyata. Ilusi ini sebenarnya menipu guru suci. Memanggil, Fang Yu menukik bersama Holy Lord. Lalu, melawan Holy Lord yang jatuh, terus tembak. Jika kamu begitu kuat, sebelum kecelakaan Hong Tianchen, mengapa kamu menjadi kura-kura dengan kepala menciut? Fang Yu membanting dada guru suci itu dengan pukulan, dan berkata dengan sinis. Engah, tubuh orang suci itu jatuh lurus ke bawah untuk terbang keluar, tulang dadanya roboh, mengeluarkan banyak darah. Jadi, apa yang kamu katakan tadi membuatku sangat marah. Fang Yu mengikuti lagi dan menendang kaki Holy Lord. Holy Lord tidak bisa lagi bersuara, dan tubuhnya sangat tragis. Beraninya kamu, membandingkan dirimu dengan Lin Batian dan Hong Tianchen. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkan tinjunya ke perut guru suci, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah tua yang samar, dan suara dingin berkata, menurutku, ini adalah penghinaan. Bas. Setelah menyelesaikan kata terakhir, Fang Yu mencondongkan tubuh ke depan, memadatkan pedang dao surgawi dengan telapak tangan kanannya. Wow, bilah dao surgawi bersinar dengan cahaya keemasan, dan nafas suci sungguh menakjubkan. Lalu, tiba-tiba terputus. Kakak, satu pedang, tapi seperti 1000 pedang. Sisa dari Holy Lord, hancur di udara. Bab 2212 Alam Langit. Darah berceceran. Ketika Fang Yu menerima pedangnya, aura ganas milik guru suci telah menghilang. Tuhan suci sudah mati. Orang suci yang layu di kejauhan melihat pemandangan ini dengan wajah tanpa darah, matanya terbuka lebar, dan tidak ada yang luar biasa di matanya. Dia hanya melihat harapan, berpikir bahwa Holy Lord akan setara dengan Fang Yu. Namun kenyataannya, dia menamparnya dengan keras. Setelah kegembiraan singkat, ilusi itu hancur dan dia kembali ke dunia nyata. Dan kenyataannya adalah, Holy Lord dibantai oleh Fang Yu. Bahkan tidak ada sedikitpun kekuatan untuk melawan. Hati orang suci Kurong tenggelam ke dasar, dan hanya suara detak jantung yang terdengar di telinganya. Ketakutan memenuhi seluruh hatinya. Saat ini, nafas kematian sudah sangat dekat. Setelah Holy Lord mati, berikutnya, adalah dia. Sein Kurong ingin melarikan diri, tetapi dia tahu bahwa begitu dia mulai melarikan diri, Fang Yu pasti akan memperhatikannya. Dengan cara ini, kamu mati lebih cepat. Dia sekarang, dia bahkan tidak berani melarikan diri. Inikah kekuatan guru suci? Fang Yu mengerutkan kening, melihat darah yang mengambang, dengan sedikit keraguan di matanya. Meskipun dia menggerakkan tangannya dalam situasi kemarahan yang ekstrim, Holy Lord juga merupakan orang yang kuat di langkah kelima mendaki negeri dongeng, tidak boleh tidak berdaya. Pada saat ini, Fang Yu teringat sebuah kata yang diucapkan oleh guru suci sendiri. Dia memiliki banyak klon, mungkinkah?
Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, melepaskan kesadaran spiritualnya. Bas, pada saat ini, dari posisi kurang dari 100 meter dari Fang Yu, semburan cahaya biru tiba-tiba muncul. Banyak energi biru menyapu posisi itu. Mata Fang Yu menyusut. Dia sangat akrab dengan masa mudanya. Itu adalah aura biru yang ditemui di halaman suci pada awalnya, dan itu adalah aura yang akan dikembangkan oleh setiap biksu yang memasuki halaman suci. Dengan aura ini, bahkan Fang Yu tidak dapat memperbaikinya. Paviliun Mahasuci benar-benar ada hubungannya dengan halaman suci. Dan terkait dengan apa yang telah dilakukan Zishenge, bayangan halaman suci di belakangnya bahkan lebih jelas lagi. Ledakan, saat cahaya Qian berkedip, suara keras muncul di dalam. Setelah itu, cahayanya menghilang, memperlihatkan sosok di dalamnya. Itu adalah Tuhan Suci. Hanya saja Holy Lord saat ini memiliki nafas yang sedikit lebih lemah dari sebelumnya. Dia menatap Fang Yu, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Saya tidak tahu apakah itu karena kemarahan atau ketakutan. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan mudah? Aku adalah guru paviliun orang suci tertinggi. Aku adalah guru suci. Guru suci meraung. Untungnya kamu tidak mati begitu cepat. Fang Yu mencibir, kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa bersenang-senang. Itu hanya menciptakan ilusi untuk menyerangku. Menurutmu, aku akan memberimu kesempatan seperti itu. Kata guru suci dengan marah. Oh, bukankah mungkin menggunakan ilusi dalam pertarungan? Lagi pula, kamu bilang kamu tidak tahu aturan dan mantranya dulu. Aku hanya ingin membuktikan diri dan menamparkan wajah orang lain. Fang Yu berkata dengan bercanda. Memanggil. Begitu suara itu turun, tubuh Fang Yu berubah menjadi kilatan emas dan menghilang. Bahkan dengan kepergiannya, masih ada nafasnya. Pada saat ini, Holy Lord segera menjadi waspada. Bersikaplah sangat waspada. Dia tidak pernah ingin disiksa dan dibunuh oleh Fang Yu seperti sebelumnya. Karena meskipun dia dapat menggunakan batu giok dari 1000 sumber untuk membentuk kembali tubuhnya tanpa batas, rasa sakit setiap kali dia mati adalah nyata. Dia tidak ingin menanggung rasa sakit seperti itu lagi. Langit surga, Tuhan membuka tangannya dan cahaya yang kuat muncul di tubuhnya. Semburan cahaya ini menyebar, hukum diubah secara paksa kemanapun dia pergi, dan ruang dengan cepat dikompresi. Di ruang yang berkembang pesat ini, semua hukum diciptakan dan dikendalikan oleh Holy Lord. Dengan kata lain, di ruang ini, Holy Lord adalah hukumnya, sama seperti hukum bidang yang sama ada di bidang tersebut. Di alam langit, tubuh guru suci berkembang seperti peri sungguhan. Ini adalah salah satu fitur pembunuhnya. Tampilannya saat ini adalah memperluas lapangan untuk menutupi kekurangan pertempuran jarak dekat. Sekarang langit sudah terbentang, dia tidak perlu takut berada di dekatnya. Karena, selama dia dekat, Fang Yu harus berada dalam domain tersebut. Selama Anda berada dalam domain tersebut, maka semuanya berada di bawah kendalinya. Fang Yu, jangan pernah ingin memanfaatkannya lagi. Namun, pada saat alam semesta surgawi Holy Lord masih menyebar, Fang Yu sepertinya telah menghilang. Tidak ada nafas dan tidak ada sosok. Langit menyebar dengan cepat, dan Fang Yu tidak dapat ditangkap. Kamu mau pergi kemana? Lolos. Guru suci berdiri di tempat, mengangkat kepalanya dan tertawa. Fang Yu, bukankah kamu mengklaim bahwa kamu tidak terkalahkan? Saya berdiri di sini sekarang, menunggu kamu mendekat, menunggu kamu memukul. Apakah kamu tidak berani mencobanya? Ledakan. Begitu suara guru suci turun, seekor naga perak meledak di kejauhan, melesat melintasi langit, melontarkan gelombang yang sangat mengejutkan. Ah! Holy Lord tersenyum dingin, tanpa tindakan apapun. Segala sesuatu yang memasuki bidang ini bukanlah ancaman baginya. Boom! Yinlong masih mendekati Holy Lord, membawa kekuatan yang besar. Namun, Holy Lord meletakkan tangannya di punggung dan menghadap langsung ke naga perak itu. Melihat naga perak ini hendak mengenai Tuan Suci. Namun detik berikutnya, tiba-tiba berhenti. Retakan, seolah-olah waktu masih ada, seluruh naga perak berhenti pada posisi kurang dari setengah meter dari Holy Lord. Pada saat ini, seseorang dapat dengan jelas melihat naga perak, yang sebenarnya adalah tombak. Bahkan cahaya pada tombak dan nafas yang terpancar darinya masih tetap di tempatnya, tidak bergerak. Fang Yu, menurutku kamu belum memasuki sekte budidaya ortodoks. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa menganggap penggunaan ilusi sebagai cara yang tidak benar, sebagai manifestasi dari hukum kontrol?
Guru suci menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sinis. Menurutku, ilusi adalah teknik yang lebih rendah. Dan mantra sihir yang aku gunakan sekarang adalah mantra sihir yang sebenarnya. Di antara kata-katanya, jari kanan Holy Lord menyentuh ke depan. Celestial Halberd, yang menusuk Holy Lord, berbalik dan meledak ke kejauhan. Boom! Celestial Halberd bergegas ke kejauhan, dan dengan cepat berbalik dan kembali. Di wilayahku, aku bisa melakukan apapun yang aku mau, senjatamu juga menjadi senjataku. Guru suci mengendalikan tombak suci langit di tangan kanannya dan mencibir. Benarkah? Kalau begitu aku ingin mencoba, bisakah kamu mengendalikanku? Memanggil, Fang Yu muncul di belakang guru suci dan melancarkan pukulan. Holy Lord tidak pernah menoleh ke belakang. Retakan, dan tinju Fang Yu benar-benar berhenti di udara. Kekuatan hukum ruang angkasa mengikat lengannya. Kakak, Fang Yu terus mengerahkan kekuatan, tapi tidak bisa melepaskan diri. Undang-undang ini menggunakan kekuatan saya untuk menghentikan saya, yaitu, konversi. Kekuasaan. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya dan berkata dalam hatinya, hukum kekuasaan terlibat. Pada saat ini, Tuan Suci perlahan berbalik, menghadap Fang Yu, mulutnya terbuka lagi. Kali ini, apa yang harus kamu lakukan? Guru Suci mencibir. Bagaimana? Bukankah itu hukumnya? Langgar saja. Fang Yu juga tersenyum, di matanya, cahaya kemasan bersinar. Tanda pedang salib emas berubah. Bas. Bab 2213 mengagumi dan mengagumi. Kakak, di mata Fang Yu, jalinan berbagai hukum langsung terkoyak oleh kekuatan mata jalan. Pada saat yang sama, tangan Fang Yu yang terkunci di udara, seperti kuda liar, terbanting ke depan. Tuan Suci saat ini, bagaimana dia bisa bereaksi? Ledakan, suara keras, tinju Fang Yu bersinar dengan cahaya kemasan, dan langsung menghancurkan kepala Tuan Suci. Percikan darah, dan ini baru permulaan. Bang, 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 Fang Yu mengepalkan kedua tangannya dan membantingnya ke arah Guru Suci. Tinju ke daging, setiap pukulan menembus tubuh Holy Lord, membuat lubang berdarah. Setelah puluhan pukulan, Holy Lord menghilang di depan Fang Yu lagi. Dan langit surga yang dia gunakan, secara alami diikuti dengan disintegrasi. Fang Yu berdiri di udara, menarik tinjunya, wajahnya kosong. Dan orang suci yang layu di kejauhan sudah terlihat konyol. Otaknya kosong, dan dia kehilangan kemampuan berpikir. Bas, pada saat ini, di depan Fang Yu, semburan cahaya biru lainnya muncul. Saat cahaya berkedip, sesosok tubuh kembali terkondensasi dalam cahaya. Itu adalah Tuhan Suci. Fang Yu, kamu hanya menyia-nyiakan usahamu. Kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Sang Guru Suci meraung. Sungguh hebat. Aku akan membunuhmu sebanyak kamu bangkit kembali, dan aku suka mendengar teriakanmu. Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk bertepuk tangan dan tertawa. Jika kamu mati lebih awal, itu akan terjadi padaku. Adalah tragedi terbesar. Melihat senyuman di wajah Fang Yu dan kata-kata yang sangat memalukan itu, dada Holy Lord terbakar amarah. Namun di saat yang sama, kewaspadaan yang lebih tinggi juga muncul di hati saya. Jika bukan karena berkah dari Qian Yuanziyu, dia akan mati 2 kali. Mustahil, dia tidak bisa terus seperti ini. Harga dirinya tidak memungkinkan dia dipermalukan oleh Fang Yu. Tuan Suci mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, menggunakan pengetahuan ilahi untuk mengirimkan suaranya, tetua kedua dari kuil suci, tolong ambil tindakan. Saya tidak bisa mengalahkan Fang Yu. Ketika Guru Suci meminta bantuan, Fang Yu juga menatap Guru Suci dalam diam, matanya sedikit berkedip. Kenapa dia bisa terlahir kembali tanpa batas waktu? Meskipun auranya melemah setelah setiap kelahiran kembali, ini terlalu aneh, kata Fang Yu dalam hatinya. Kelahiran kembali apa? Di mana dia terlahir kembali? Li Huoyu membalas, kelahiran kembali tanpa batas, bahkan makhluk abadi yang paling kuat pun tidak dapat melakukan ini. Dengan kata lain, dia tidak pernah mati sama sekali. Fang Yu mengerutkan kening. Saat berbicara dengan Li Huoyu, dia sudah menganalisis tubuh Holy Lord dengan mata Dao Agung. Namun tidak ditemukan kelainan yang jelas. Tentu saja dia tidak mati, kalau tidak, kenapa dia terus muncul? Menurutku dia memiliki semacam wadah di tangannya, yang bisa menyimpan jiwa, sedangkan untuk tubuh, hanya membutuhkan aliran nutrisi yang stabil untuk terus-menerus menyusun kembali. Li Huoyu berkata, sebenarnya, prinsipnya sangat sederhana,
tidak berbeda dengan iblis dan ras alien itu. Wadah untuk menyimpan jiwa tidak ada di tubuhnya. Pantas saja orang ini berani mendatangiku. Tidak ada bedanya dengan menggunakan klon untuk melawanku. Fang Yu tiba-tiba tersadar, hanya saja cara ini cukup misterius, karena setiap kali dia membentuk kembali tubuhnya, meski auranya melemah, dia tetaplah orang kuat di langkah kelima pendakian negeri dongeng klon. Tuan, ini adalah langkah kelima dalam mendaki negeri dongeng. Anda tidak bisa meremehkannya. Suara tangisan terdengar. Sebaliknya, setiap kali saya menembak, saya tidak memberinya kesempatan untuk melawan. Untuk menghadapi orang lain, saya biasanya tidak melakukan gerakan berat setelah bertemu. Fang Yu berkata dengan ringan, aku hanya tidak menyangka. Pukulanku berat, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Memanggil, Fang Yu bergegas menuju Tuan Suci lagi ketika dia masih menahan teriakan dingin yang ekstrim. Penghalang dewa asli, wajah Guru Suci berubah, dan dia mengucapkan mantra lagi untuk menghentikan Fang Yu. Ledakan, Fang Yu dalam bentuk listrik, dan dia menghancurkan penghalang dengan pukulan dan bergegas mendekat. Ledakan, kemudian, itu adalah pukulan lain dengan kekuatan destruktif. Kali ini lebih dilebih-lebihkan. Di bawah kekuatan tinju ini, seluruh tubuh Holy Lord meledak di udara. Pada periode waktu berikutnya, orang suci yang layu di kejauhan melihat pemandangan yang berulang terus-menerus. Holy Lord membentuk kembali tubuhnya, kemudian dihancurkan dan diledakkan oleh Fang Yu, dan membentuk kembali dagingnya lagi, dan diledakkan lagi. Bum bum bum, di ketinggian, terdengar semburan suara keras, dan energi magis melonjak. Dan di separuh pulau di Laut Hijau di dasar, semua orang bisa merasakan tekanan yang sangat kuat dari Holy Lord, yang semakin lemah. Orang-orang dengan basis kultivasi yang memadai, seperti Si Yuan dan Huayan, menyebarkan pengetahuan spiritual mereka, dan juga dapat melihat pemandangan Fang Yu mengalahkan penguasa suci di langit. Cukup brutal dan berdarah. Bahkan Si Yuan dan Huayan terkejut saat ini. Terlalu kuat, Si Yuan tidak bisa menahan nafas, nadanya penuh kekaguman dan keterkejutan. Tapi Huayan tidak berbicara, tapi matanya yang indah bersinar dengan kemegahan. Dia mengetahui kekuatan Fang Yu di pagi hari, tetapi setiap saat pengetahuannya tentang kekuatan akan disegarkan. Tahukah Anda, pada saat Holy Lord muncul, nafas yang keluar saja sudah bisa menekan seluruh wilayah selatan. Tapi sekarang, dia dikalahkan oleh Fang Yu. Tidak, ini bukan hanya kebrutalan, tetapi kebrutalan yang terus-menerus. Setiap kali Guru Suci menyusun kembali dagingnya, dia hanya ingin Fang Yu meledakkannya. Dengan berbagai cara, entah kepala dipukul dengan pukulan, badan diremukkan dengan tendangan, atau tangan dibelah dua, atau bahkan lebih langsung, tamparan ditampar. Di depan Fang Yu yang sedang marah besar, basis budidaya lantai 5 Saint Lord yang naik ke negeri dongeng benar-benar seperti kertas. Jelas ini adalah konfrontasi antara dua orang kuat, tapi tiba-tiba berubah menjadi situasi yang benar-benar menghancurkan. Seolah-olah ada orang dewasa yang sedang mengajar anak berusia 3 tahun. Pemandangan seperti itu nampaknya sangat tidak masuk akal. Tapi inilah faktanya, fakta yang terjadi saat ini. Bang, 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 jauh di langit, Fang Yu masih membunuh Holy Lord. Holy Lord terus-menerus membentuk kembali tubuh. Namun, napasnya semakin melemah seiring ia terus membentuk kembali. Ketika daging dibentuk kembali untuk ke-30 kalinya, tubuh Tuhan jelas menunjukkan banyak bagian yang tidak berbentuk dan banyak retakan. Dan kondisi Holy Lord sendiri sangat memprihatinkan, dan seluruh tubuhnya gemetar. Mengapa kamu tidak menyebutnya? Teruslah bermegah tentang betapa kuatnya kamu sebagai Guru Suci. Fang Yu bercanda sambil menatap Guru Suci. Holy Lord memandang Fang Yu, dan terlihat jelas ketakutan di mata itu. Tidak peduli seberapa bertekadnya dia, setelah dibombardir puluhan kali, tekadnya harus dipotong setengahnya. Apa yang paling membuatnya merasa adalah bahwa tetua kedua kuil belum mengambil tindakan apapun. Kedua tetua ini adalah kekuatan tempur tertinggi di paviliun orang suci tertinggi. Jika kedua tetua tidak mengambil tindakan, dia harus disiksa sampai mati oleh Fang Yu hari ini. Dan tidak ada keuntungan. Tetua kedua, tolong cepat. Aku tidak akan bisa menahannya, ratap penguasa suci dalam hatinya. Namun di permukaan, Holy Lord masih tidak bergeming. Dia memandang Fang Yu dengan mata tajam. Kekuatan saya telah ditunjukkan sepenuhnya. Guru Suci berkata, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Itu juga bisa meledak, kagumi.
Bab 2214 Laut Api Ungu. Fang Yu berkata dengan tulus. Di matanya, Holy Lord di depannya sudah sedikit bahagia. Ayolah, mungkin dia sengaja membuatmu kesal, kata Li Huoyu. Aku juga bisa merasakan sedikit, tapi pertanyaannya adalah, apa gunanya melakukan ini? Fang Yu bertanya dengan mata sedikit bergerak. Kamu lupa apa yang terjadi dengan Hong Tianchen? Kata Li Huoyu. Mata Fang Yu sedikit basah, dan dia berkata, bagaimana dia bisa menarik kekuatan itu? Bunuh saja, menurutku, mungkin yang ingin dia tarik bukan hanya kekuatan itu, tapi juga kemungkinan, kata Li Huoyu perlahan. Hukum pesawat, kata Fang Yu setelah menerima kata-kata Li Huoyu. Memikirkan hal ini, Fang Yu menatap Holy Lord lagi. Sepertinya kamu masih harus mengandalkan, kalau tidak kamu tidak akan berdiri di sini dan dipukuli, kata Fang Yu. Mata Tuan Suci sedikit berubah. Kalau punya dukungan, cepat lepaskan, kalau tidak, kamu mungkin tidak akan bertahan lama, kan? Fang Yu berkata lagi. Holy Lord masih tidak berbicara. Fang Yu menyipitkan mata sedikit, siap melakukannya lagi. Mengenai hukum pesawat, dia tidak khawatir. Bagaimana jika itu muncul? Saat dia di bumi, dia bisa memaksakan hukum turun tahta. Saat ini, hal yang sama dapat dilakukan. Wow! Fang Yu bergegas menemui Holy Lord lagi. Bas, pada saat ini, energi sihir cahaya ungu tiba-tiba jatuh dari langit di atas langit. Posisi di mana hukum ini bisa jatuh bukanlah Fang Yu yang sedang bergerak, melainkan posisi Holy Master. Ledakan, detik berikutnya, Fang Yu bergegas ke depan guru suci, dan terkena teknik cahaya ungu ini. Bum bum bum, Fang Yu hanya merasakan semacam mati rasa di permukaan tubuhnya, dan hukum yang kejam dapat menekan tubuhnya hingga ekstrim. Seolah-olah dia akan menghancurkan tubuhnya secara langsung. Bas, cahaya keemasan di tubuh Fang Yu adalah sebuah mahakarya, tapi dia masih terhempas ke laut. Boom, sebuah kawah besar meledak di laut, dan ombaknya berhamburan ribuan kaki. Pada saat ini, penguasa suci di langit telah mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, matanya penuh kegembiraan. Hal yang sama berlaku untuk orang suci yang layu di sisi lain. Mereka tahu, tetua kedua kuil telah mengambil tindakan. Di atas langit, sesosok tubuh muncul. Sosok ini menginjak teratai hijau dan perlahan mendarat. Tubuhnya diselimuti lapisan kabut, namun melalui kabut tersebut, garis luarnya masih terlihat. Itu normal dari leher ke bawah, sama seperti manusia. Tapi di lehernya, ada dua kepala yang tumbuh. Ini adalah tetua kedua dari kuil yang bahkan dihormati oleh guru suci. Temui kedua tetua, Tuan Suci berlutut di udara dan bersujud kepada lelaki tua kedua di kuil. Di sisi lain, Santo Kurong melakukan hal yang sama setelah ia sembuh. Kamu menunggu untuk mundur, suara laki-laki tua terdengar. Wajah guru suci dan Santo Kurong berubah, dan mereka mundur bersama. Jauh di langit, hanya ada dua lelaki tua di kuil. Kabut masih ada di atasnya, tapi ia mengangkat telapak tangan kanannya. Telapak tangan menghadap ke seluruh laut hijau di bawahnya. Panggil, pada saat ini, tempat di mana? Fang Yu jatuh di tengah laut hijau menyapu pusaran besar. Di tengah pusaran air, itu adalah Fang Yu. Bas, cahaya ungu menyala di telapak tangan tetua kedua kuil. Boom, warna laut hijau berubah menjadi ungu saat ini. Dan air laut itu berubah menjadi api ungu yang tak ada habisnya. Seluruh lautan hijau, seketika berubah menjadi lautan api. Api ungu, Fang Yu di tengah pusaran air berada di bawah tekanan teror yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi setelah melihat api ungu yang menyapu sekelilingnya, matanya langsung menjadi dingin, dan aura pembunuhnya muncul. Nafas api ungu ini, persis dengan api ungu yang dikembangkan dengan metode rahasia Istana Api Ungu saat itu. Meski nafasnya sedikit berbeda, yang pasti-pasti ada hubungannya. Paviliun Maha Kudus. Fang Yu menatap ke langit. Penglihatannya melewati banyak awan, dan dia memandang lelaki tua kedua di kuil tertinggi. Dan pada saat ini, kedua kepala dari dua tetua di kuil diturunkan, dan mata mereka menatap Fang Yu. Ledakan, ada suara keras di udara. Dan ini hanyalah benturan niat membunuh di mata. Bum bum bum, cahaya darah merah tua muncul di pupil Fang Yu. Awalnya, suasana hatinya sangat buruk, tetapi sekarang dia mengingat Tian Daomen saat itu, terbakar amarah. Kakak, jauh di langit, tetua kedua kuil menekan dengan satu tangan, seolah menekan seluruh dunia. Dan pusat penindasannya adalah Fang Yu yang berada di lautan api ungu.
Tekanan yang dirasakan Fang Yu saat ini lebih kuat dari sebelumnya. Namun, dia tetap tidak bisa menghentikannya. Ledakan, cahaya keemasan yang kuat meledak dari permukaan tubuh Fang Yu, dan kekuatan mengerikannya meledak ke segala arah. Wow, detik berikutnya, dia menerobos belenggu dan terlontar seperti roket, melesat ke langit dengan kecepatan dan dampak yang mengerikan. Di langit, tetua kedua kuil juga mengangkat tangan kirinya. Set, ho, boom. Telapak tangannya dengan cepat membuat tanda seperti hantu. Setelah angka ini mencapai 10%, angka tersebut turun. Ini berisi kekuatan sihir yang cukup untuk membunuh setengah dari makhluk wilayah selatan dalam sekejap. Fang Yu tidak menghindar, masih bergegas ke atas. Menghadapi ledakan Fei Yin, dia mengepalkan tangan kanannya, tanda pedang salib emas di bagian belakang tinjunya berkedip, dan meninju. Boom! Ruang di ketinggian itu hancur dalam jumlah besar. Fang Yu membuka segelnya dengan pukulan, melewatinya, dan bergegas ke langit. Saat ini, dia berada kurang dari 100 meter dari tetua kedua kuil. Dia bisa dengan jelas melihat penampakan kedua tetua di kuil. Hanya manusia berkepala dua, salah satu kepalanya adalah seorang lansia laki-laki, dan yang lainnya adalah seorang lansia perempuan. Meski terlihat seperti tubuh, ia memancarkan dua aura kuat yang berbeda. Setiap dao lebih kuat dari Holy Lord. Memanggil, Fang Yu dengan cepat mendekati tetua kedua kuil. Kedua tetua kuil bergabung. Boom! Dari tubuhnya, semburan kekuatan sihir transparan tiba-tiba meledak, mengguncang Fang Yu. Lapisan permukaan tubuh Fang Yu sangat cemerlang, dan bekas pedang salib emas di pupilnya berputar berlawanan arah jarum jam. Retakan, pada saat ini, energi sihir ini telah hancur. Fang Yu menekankan tangan kirinya ke kepala kiri, dan tangan kanannya mengenai kepala lainnya. Kakak, pada saat ini, cahaya ungu samar muncul di permukaan tetua kedua di kuil, menutupi seluruh tubuh. Pada saat ini, tubuh fisiknya juga menjadi sangat keras, tidak lagi seperti tubuh yang berdaging dan berdarah. Fang Yu menyerang dengan pukulan, tapi dia bahkan tidak menghancurkan kepala kanannya. Dan di sisi kiri, hal yang sama juga terjadi. Fang Yu meremas telapak tangan kirinya dengan kuat, tetapi kepalanya tidak bisa meledak. Ini transfer. Kekuatan lagi hanya, kemana kamu mentransfer kali ini? Mata Fang Yu berkedip. Pada saat ini, kedua tetua mengangkat kepala, dan memandang Fang Yu bersama-sama. Dua pasang mata, satu bersinar hijau dan satu lagi bersinar ungu. Ledakan. Kemudian, keluarkan energi sihir bersama-sama. Ledakan. Fang Yu terlempar hingga beberapa puluh meter. Pada saat ini, cahaya ungu yang menutupi tetua kedua kuil perlahan menghilang. Ini, orang tua kedua, orang suci layu yang keluar dari kejauhan, matanya penuh dengan keterkejutan. Bahkan jika itu dia, itu adalah pertama kalinya dia melihat wajah sebenarnya dari kedua tetua itu. Bab 2215. Faktanya, dia bahkan tidak tahu apa yang disebut kuil itu dan tidak pernah masuk. Segala sesuatu tentang kedua tua-tua di bait suci didengar dari Tuhan. Oleh karena itu, dia tidak tahu sampai sekarang bahwa kedua tetua di kuil itu bukanlah dua, tetapi satu, tetapi mereka memiliki dua kepala dan dua aura. Kelihatannya sangat aneh, tapi nafasnya sangat kuat. Di sisi lain, Holy Lord juga melihat ke arah para tetua kuil, mengepalkan tinjunya. Baginya, kemunculan tetua kedua kuil sudah menjadi kartu terakhir yang bisa dia kendalikan. Jika bahkan para tetua kuil tidak bisa menjadi ancaman bagi Fang Yu, maka dia benar-benar tidak punya cara lain. Saya hanya bisa berdoa memohon bantuan dari dunia luar. Tidak, kuil kedua selalu merupakan tubuh kemauan yang ditinggalkan oleh orang dewasa di atas. Itu pasti bisa mengalahkan Fang Yu, itu harus. Guru suci menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hatinya. Orang tua kedua di kuil adalah bantuan yang dia minta secara tidak sengaja puluhan ribu tahun yang lalu. Sangat disayangkan kekuatan kedua tetua di kuil tersebut belum mampu memadat hingga saat ini. Jika tidak, guru suci dapat menggunakan kekuatan tetua kedua kuil untuk menghancurkan seluruh bintang Da Tianchen, tidak perlu takut pada Hong Tianchen. Tapi sekarang digunakan untuk menghadapi Fang Yu, sama saja. Ledakan. Setelah Fang Yu diledakkan kembali, dia menstabilkan tubuhnya di udara dan melihat ke arah tetua kedua di kuil lagi. Dilihat dari nafasnya, tetua kedua kuil tidak mencapai tingkat langkah ke-6 naik ke negeri dongeng. Kedua aura tersebut harus berada dekat dengan puncak langkah ke-5 pendakian negeri dongeng. Hah! Ledakan! Pada saat ini,
Tetua kuil mengangkat telapak tangannya. Telapak tangan kirinya memadatkan awan energi sihir cahaya biru, dan telapak tangan kanannya membentuk kembang api ungu yang mengamuk. Kedua kelompok ini sangat kuat. Orang ini bukan makhluk, kata Fang Yu dengan mata dingin. Dalam visi Dadawai, dua tetua pengadilan suci di depan mereka, sepenuhnya merupakan kumpulan hukum. Hal ini sangat rumit, dan hampir mustahil untuk melihat berapa banyak lapisan hukum yang terkandung di dalamnya. Lokasi di mana banyak hukum terhubung pada tubuhnya berada di kehampaan tak berujung di luar langit. Ada banyak yang terlibat. Mata Fang Yu sangat menakjubkan. Wow, Fang Yu tidak memikirkannya terlalu lama, dan bergegas menemui para tetua kuil lagi. Boom, boom, kali ini, kedua telapak tangannya keluar bersamaan, dan dia meledakkan dua telapak tangan dewa tertinggi dengan 20 cincin berturut-turut. Tetua kedua kuil mengangkat tangannya dan berputar-putar di udara. Wow, sebuah pusaran luar angkasa tertinggal di tempat lengan direntangkan. Energi sihir yang diledakkan Fang Yu diserap, dan tiba-tiba meledak. Memanggil, sosok Fang Yu berkedip-kedip di udara, menghindari pukulan itu, tangan kanannya memadatkan pedang dao surgawi, dan pedang menebas leher tetua kedua kuil. Tetua kedua kuil tidak menghindar, membiarkan pedang dao surgawi menebas lehernya. Dan kekuatan pedang ini cukup dahsyat, karena Fang Yu punya tujuan. Bereksperimen, ledakan, aura pedang di pedang surga pecah. Bas, pada saat ini, cahaya kecubung samar muncul lagi di tubuh tetua kedua kuil. Tidak ada bekas luka di lehernya. Tahukah Anda, kekuatan pedang ini cukup untuk membuat retakan di langit. Tapi itu dipotong tepat di leher tetua kedua di kuil, tapi dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas luka. Situasi ini di luar kesadaran. Namun, pada saat ini, Fang Yu menggunakan pedang ini untuk mengamati perubahan fisik kedua tetua di kuil dengan mata jalan besar. Dia dengan jelas melihat bahwa ketika pedang dao dipotong di leher tetua kedua di kuil, lusinan hukum yang terhubung keluar bidang bintang tiba-tiba bergetar, bersinar dengan cahaya yang kuat. Dan Fang Yu menggunakan kekuatan mata jalan untuk menelusuri arah melonjaknya hukum-hukum ini dan mengejarnya sepenuhnya. Setelah itu, penglihatannya melampaui bidang bintang, di langit berbintang yang tak berujung. Boom-boom, dia melihat di lautan bintang, beberapa bintang berturut-turut meledak, menyebar di langit yang gelap seperti kembang api. Setelah bintang-bintang ini meledak, hukum-hukum tersebut dengan cepat terhubung ke wilayah bintang lain yang masih utuh. Setelah melihat adegan ini, hati Fang Yu terguncang. Dia akhirnya tahu, di mana tetua kedua kuil telah memindahkan kekuatan penderitaan. Itu dipindahkan ke wilayah bintang lain. Fang Yu meledakkan kekuatan tetua kedua di kuil, meledakkan beberapa bintang. Dan tetua kedua kuil itu sendiri tidak akan menderita kerugian apapun. Inilah alasan mendasar mengapa ia tidak terkalahkan secara fisik. Adapun prinsipnya, persis sama dengan metode yang digunakan oleh Hong Tianchen untuk mentransfer kekuatan ketika Fang Yu dan Hong Tianchen bertarung. Hanya saja Hong Tianchen awalnya memindahkan kekuasaannya ke berbagai area da Tianchen Star. Dan tetua kedua kuil mentransfer kekuatan mereka ke setiap bidang bintang di langit berbintang yang tak berujung. Satu bidang bintang meledak karena kekuatan, dan hukum menghubungkan bidang bintang lainnya. Dengan cara ini, jika tidak ada cara untuk memutuskan hukum ini, tubuh tetua kedua kuil memang telah mencapai tak terkalahkan dalam arti sebenarnya. Karena bidang bintang di kehampaan, tidak terhitung jumlahnya. Tidak ada habisnya, tidak ada habisnya. Siapa yang menciptakan monster seperti itu? Sebagai leluhur bintang, wajar jika Hong Tianchen mengendalikan kekuatan langit besar dan satu bintang. Tapi orang ini dapat menggunakan bidang bintang di seluruh lautan bintang sebagai perisai untuk diri. Cahaya terkejut Fang Yu melintas di matanya, dan dia bertanya, hukum tingkat apa ini? Ini memang pendekatan yang sangat perampokan. Li Huoyu berkata, jika muncul lebih awal, langit besar dan bintang-bintang akan lenyap. Selain hukum pesawat, tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap keseluruhan pesawat. Sayang sekali, dia bertemu denganku. Setelah terkejut, Fang Yu menunjukkan senyum dingin di wajahnya. Di saat yang sama, pedang salib emas di matanya telah berputar. Hukum memotong di udara, ini adalah kemampuan paling kuat dan tidak masuk akal yang disediakan oleh mata jalan, tidak ada siapapun. Khususnya, koneksi semacam ini sangat jauh. Setelah garis hukum diregangkan, kekuatannya menjadi sangat rendah. Mungkin,
Keberadaan sesepuh kedua yang menciptakan candi tidak pernah menyangka ada yang bisa melanggar hukum dengan cara seperti itu. Retak, retak, retak. Pedang salib emas itu berputar dengan cepat. Aturan yang terhubung langsung keluar bidang bintang terputus satu persatu. Di depan mata jalan, hukum-hukum ini seperti tali biasa, yang dapat dengan mudah dipotong. Selama proses ini, cahaya kecubung pada sesepuh kedua kuil menjadi semakin redup. Pada akhirnya, itu hilang. Sepenuhnya. Oke, sekarang, coba aku lihat apakah kamu berani mengambil pedangku lagi. Murid Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan pedang dao surgawi di tangannya terangkat, dan tiba-tiba bergerak ke arah kepala tetua kedua di kuil. Potong itu. Kabut di tubuh lelaki tua kedua di tempat suci itu menyebar, mencoba menyelimuti Fang Yu. Namun, sudah terlambat. Pedang dao surgawi terpotong di udara, dan sebuah pedang terpotong dari tengah dua kepala lelaki tua kedua di kuil. Menusuk, tubuh tetua kedua kuil itu terbelah menjadi dua sekaligus. Tidak ada darah yang terciprat, tetapi nafasnya sering hilang. Wow, dan Fang Yu memegang pedang dao surgawi lagi dan memotong secara horizontal. Tubuh tetua kedua kuil itu dipotong menjadi dua lagi dan dibagi menjadi 4 bagian. Kekacauan dan api ilahi. Fang Yu mengepalkan gagang pedang surgawi dengan kedua tangannya. Titik. Nyala api yang membara menyala dengan hebat dari pedang surga. Bab 2216 Naga Suci. Boom. Api ilahi yang kacau menyala, menutupi tubuh tetua kedua yang terbelah di kuil, terbakar dengan sangat kuat. Zizi. Dalam proses ini, tubuh tetua kedua kuil berubah menjadi gumpalan ki biru dan ungu, menghilang kemana-mana. Fang Yu menyipitkan mata, mengerutkan kening, matanya terpaku pada untaian udara biru dan ungu. Benar saja, dalam nafas yang tersebar ini, fluktuasi kekuatan banyak hukum masih bisa dirasakan. Mata Fang Yu bersinar dengan cahaya keemasan, dan pedang salib emas perlahan berputar. Panggil. Pada saat ini, aura yang tersebar ini juga tersulut, dan ditutupi oleh api ilahi Li Huo dan Chaos. Fang Yu menatap aura yang ditelan api tanpa berkedip, dan fluktuasi nafas dalam nyala api memang terlihat jelas dalam penglihatannya. Menghadapi pembakaran ganda Li Huo dan Chaos Divine Fire, segala sesuatu di dunia tidak dapat menahannya. Namun, yang mengejutkan Fang Yu adalah aura tetua kedua kuil tidak terbakar oleh api ilahi kekacauan dan Li Huo. Dalam nyala api, hukum di dalam ki biru dan ungu berfluktuasi dengan sangat hebat, tetapi sebagai hasilnya hukum tersebut tidak menguap atau menghilang. Hukum macam apa ini? Fang Yu mengerutkan alisnya dan mengangkat telapak tangan menghadapnya. Ledakan. Tetapi pada saat ini, nafas yang ditelan oleh api tiba-tiba meledak, mengeluarkan energi magis yang luar biasa. Kekuatan sihir begitu kuat sehingga api yang menutupi bagian atasnya terguncang hingga terbuka. Kakak, ki biru dan ki ungu mengembun di udara lagi, menjadi manusia kembali. Tetua kedua kuil muncul di depan Fang Yu secara utuh. Situasi ini mirip dengan situasi sebelumnya di mana Holy Lord membentuk kembali daging secara tak terbatas. Hanya saja, proses pemugaran kedua sesepuh candi tersebut tampak lebih intensif. Karena mengabaikan pembakaran kekacauan dan api suci serta Li Huo. Bagi Fang Yu, ini adalah pertama kalinya. Hei, Li Huo Yu, sepertinya kamu tidak pandai dalam hal itu. Fang Yu berkata dalam hatinya, mengapa ini tidak bisa dibakar? Kenapa kamu hanya membicarakanku tanpa menyebut Chaos Divine Fire? Li Huo Yu membalas dengan suara marah, lebih jauh lagi, hal-hal yang bahkan aku dan api ilahi kekacauan tidak dapat dibakar, adalah hal yang mustahil. Wajahmu baru saja ditampar, jadi jangan katakan hal seperti itu. Fang Yu mengangkat alisnya, saya mengatakan yang sebenarnya. Namun, ada premisnya, yaitu menghadapi keadaan dibatasi oleh hukum bidang yang sama, Li Huo Yu berkata dengan ringan. Maksudmu tetua kedua kuil di depanku berbeda dengan hukum pesawat yang aku tunduk? Fang Yu bertanya sedikit terkejut. Saat ini, hanya ada penjelasan ini. Li Huo Yu berkata, nadanya penuh dengan sarkasme dan dingin, ketika saya berada di alam yang lebih rendah sebelumnya, saya mengatakan bahwa hukum di alam yang lebih rendah menindas yang lunak dan takut pada yang keras. Sekarang sepertinya, hukum dari pesawatnya pun tidak berbeda. Saya masih ingat saat pertama kali Anda mengatakan bahwa hukum pesawat adalah yang terkuat di pesawat. Makhluk apapun yang datang ke pesawat ini harus dibatasi oleh hukum pesawat. Fang Yu menyipitkan mata sedikit dan berkata, karena posisinya adalah hukum wajah begitu kuat,
mengapa kamu masih menindas yang lembut dan takut pada yang keras? Siapa yang tahu alasan spesifiknya? Tapi hukum kedua bidang itu ditujukan padamu dan yang spesial pengobatan untuk orang-orang ini, tetapi Anda benar-benar dapat melihatnya. Anda mengetahui hal ini dengan sangat baik. Li Huoyuan berkata, jika Anda ingin mengetahui alasannya, Anda harus terus naik sampai Anda dapat berhubungan dengan tingkat keberadaan itu, maka Anda dapat memahami segalanya. Panggil. Kedua tetua kuil mengangkat telapak tangan mereka, dan tidak ada ekspresi di wajah kedua kepala itu. Seperti naga hidup, sejumlah besar api ungu mengembun dan melayang di sekitar tubuh tetua kedua di kuil. Aum, naga raksasa yang dibentuk oleh api ungu itu benar-benar membuka mulutnya ke arah Fang Yu dan meraung. Pada saat ini, naga dengan api ungu menyala di sekujur tubuhnya sepertinya diberi kehidupan dan menjadi makhluk nyata. Tapi Fang Yu tidak terkejut, tapi niat membunuh di matanya bahkan lebih tajam. Cahaya Ziyan hanya akan membangkitkan kemarahan dan niat membunuhnya. Karena aura dari nyala api ini selalu mengingatkannya pada sekte Dao Surgawi. Ada juga wajah-wajah yang familiar namun jauh di Tiandaomen. Terlepas dari apakah ada hubungan yang tak terhindarkan antara dua tetua kuil di depan mereka dan istana api ungu di bumi. Setelah api ungu ini ditampilkan, itu akan cukup untuk menginspirasi niat membunuh yang cukup untuk Fang Yu. Dia harus membunuh dua tetua dan tetua kuil. Fang Yu memandangi naga yang dibentuk oleh api ungu di depannya, tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya ini telah mencapai titik menyilaukan. Dalam cahaya, di belakang Fang Yu, juga muncul siluet naga yang melayang. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan, transparan dan memiliki aura suci dan kuat. Ini, Shenlong, Aum, patung naga itu muncul, mengaum ke arah naga api ungu di depan. Teriakan panjang naga ini menyebar ke seluruh lautan hijau, bergema terus-menerus, dan mengejutkan. Kemarahan dan keagungan yang terkandung di dalamnya membuat orang ketakutan, dan tidak bisa menahan diri untuk berlutut di tanah. Guru suci dan orang suci yang layu di kejauhan memandangi naga emas yang muncul di langit, dengan mata terkejut. Ini, Santo Kurong memandang naga hantu di langit dengan tidak percaya. Ras naga seharusnya adalah darah naga suci. Bukankah naga suci itu sudah punah? Gumam guru suci sambil melihat ke arah naga itu. Di pulau Yuhuamen yang setengah tenggelam di laut hijau, semua orang mengangkat kepala, memandangi bayangan naga emas yang muncul tinggi di langit seolah memberi penghormatan pada keajaiban. Adegan ini cukup mengejutkan. Jauh di langit, pada saat hantu naga muncul, aura naga yang dibentuk oleh api ungu telah sepenuhnya ditekan. Naga api ungu bahkan mundur agak jauh. Tetua kedua kuil masih tanpa ekspresi. Pada saat ini, Fang Yu sudah mengangkat satu jari dan menunjuk ke tetua kedua kuil. Roar! Detik berikutnya, Shenlong mengirim. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, dan mengeluarkan kekuatan suci yang menakutkan. Tetua kedua kuil tidak mundur, dan juga mengendalikan naga api ungu untuk bergegas menuju Shenlong. Dua naga berbenturan di udara. Mengaum. Shenlong membuka mulutnya lebar-lebar, dan cahaya kemasan menyilaukan masuk ke dalam mulutnya. Pemberkatan kekuatan suci membuat momentumnya terus meningkat. Oleh karena itu, ketika Shenlong menyerbu ke depan naga api ungu, ukurannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Aum! Shenlong menelan setengah dari naga api ungu dalam satu gigitan. Bum bum bum. Lalu terdengar ledakan suara. Tubuh naga api ungu bergerak sejenak, benar-benar kehilangan gerakannya. Boom! Kemudian, cakar naga dari Shenlong melesat ke depan, dan tubuh naga dari naga api ungu itu benar-benar hancur. Memanggil. Pada saat ini, sosok Fang Yu berkedip dan muncul di belakang tetua kedua kuil. Tetua kedua kuil menoleh, tapi ia hanya melihat bentuk Fang Yu di depannya. Seluruh tubuh dibanjiri cahaya, dan meridian serta beberapa tanda di tubuh dapat terlihat dengan jelas. Tanda yang paling jelas terlihat adalah tanda pedang salib emas di punggung tangan kanan dan tanda bintang berujung 5 di punggung tangan kiri. Bab 2217. Pada saat ini, Fang Yu mengepalkan tangan. Tinju kiri memadatkan kekuatan 10.000 cara, sedangkan tinju kanan mendorong kekuatan jalan besar. Kekuatan yang terkandung dalam dua pukulan itu adalah kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah dua pukulan yang cukup untuk menghancurkan ruang. Menghadapi serangan Fang Yu, kedua tetua kuil mengangkat kedua telapak tangan secara bersamaan. Kedua telapak tangan masih terkondensasi dengan cahaya biru dan cahaya ungu. Pada saat yang sama,
cahaya abu-abu tembus pandang muncul di tubuhnya, dan tanda yang sangat rumit muncul di dalamnya. Tanda-tanda ini melintas di depan mata Fang Yu, dan dia bisa merasakan aura kuno yang sangat istimewa. Tapi Fang Yu saat ini tidak punya waktu untuk mempelajari anomali ini. Tinjunya telah mengenai dua kepala tetua kedua di kuil. Boom! Tanda bintang berujung 5 di punggung tangan Fang Yu dan tanda pedang salib emas meledak bersamaan. Kedua kelompok kekuatan magis yang kuat itu saling membombardir, membuat pertahanan yang didukung oleh para tetua kuil di depan mereka seperti kertas. Rune itu, cahaya abu-abu, tersebar dalam sekejap. Dua pukulan Fang Yu benar-benar mengenai kepala tetua kedua di kuil. Bang! Bang! Dua ledakan. Kepala tetua kedua kuil itu meledak lagi. Tubuhnya juga terpengaruh oleh kekuatan yang kuat dan hancur di udara. Roar! Pada saat ini, gambar virtual Shenlong bergegas maju dan membuka mulutnya. Desir, nafas yang keluar dari ledakan tubuh tetua kedua di kuil diserap oleh naga. Bum bum bum, nafas masuk ke mulut Shenlong, masih mengeluarkan suara teredam, seolah ingin melarikan diri. Namun, Shenlong menutup mulutnya. Retakan, suara itu tiba-tiba berhenti. Dan nafas tetua kedua di kuil juga menghilang. Bas, jauh di langit, setelah menelan nafas, tubuh naga itu berkedip-kedip dan perlahan menyusut. Kemudian, ia terbang menuju Fang Yu, masuk ke tubuh Fang Yu, dan menghilang. Berdiri di tempat, tubuh Fang Yu secara bertahap kembali ke bentuk normal dari tubuh spiritual. Saat ini, dia juga sedikit terkejut di matanya. Biarkan Shenlong menelan nafas ini, di luar pikirannya. Tapi pemikiran ini berlalu begitu saja. Di luar dugaan, ternyata berhasil. Dan ditelan oleh naga sebenarnya ditelan oleh Fang Yu. Saat ini, aura yang dibentuk oleh tetua kedua kuil ada di tubuh Fang Yu. Setelah itu, kamu bisa perlahan menganalisis apa isi nafas ini, pikir Fang Yu. Jauh di langit, nafas perlahan menjadi tenang. Penatua kedua kuil sudah tidak ada lagi. Fang Yu menoleh dan melihat ke sisi kiri. Lokasi itu persis di mana Holy Lord berada. Tatapan ini membangunkan guru suci yang masih terguncang. Wajahnya berubah drastis, dan dia berbalik untuk lari. Bas! Fang Yu mengangkat tangan kanannya, pedang dao surgawi terkondensasi di tangannya, dan dia memotongnya dengan satu pedang. Wow! Aura pedang yang ganas dan ganas menyapu langit, langsung ke lokasi Holy Master. Retakan, Holy Lord, yang baru saja berbalik untuk melarikan diri, terbelah menjadi dua pada saat itu. Tapi di saat yang sama, cahaya hitam muncul di tempatnya berada. Mata Fang Yu menyusut, memanggil, mayat Tuan Suci, yang terbelah menjadi dua, jatuh ke udara, dan nafasnya hilang sepenuhnya. Fang Yu menyipitkan mata dan buru-buru mengejar ke depan. Dia tahu bahwa Holy Lord dapat terus membentuk kembali dagingnya. Jika Anda ingin membunuh Holy Master sepenuhnya, Anda harus menemukan wadah yang digunakan Holy Master untuk menyimpan jiwa. Namun, cahaya hitam yang tiba-tiba muncul tadi membuatnya merasa ada yang tidak beres. Benar saja, kali ini Holy Lord yang mati, tidak membentuk kembali tubuhnya. Nafasnya juga hilang sama sekali. Apakah dia melarikan diri? Mata Fang Yu sedikit bergetar, tidak, harus diselamatkan. Dia sangat bingung pada awalnya, tidak mungkin untuk mendapatkan bantuan. Cahaya hitam itu, mata Fang Yu berkedip sedikit, mengingat dua Ruo Bujue dan Wuran yang juga diselamatkan sebelum kematiannya. Di depannya untuk menyelamatkan orang-orang fana ini. Kekuatan manakah itu? Paviliun orang suci tertinggi bahkan mengirimkan Holy Lord dan tetua kedua kuil, dan seharusnya tidak ada kartu lain. Adapun alam tanpa akhir, juga telah dihancurkan. 24 klan besar di bintang Datianchen pada dasarnya terbunuh, dan mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tidak termasuk kemungkinan-kemungkinan lain, sisanya harus menjadi jawabannya. Itu adalah Chen Qianan, dan kekuatan orang misterius yang menggunakan api ungu di awal. Dilihat dari hasil saat ini, Chen Qianan dan orang misterius itu bukanlah milik alam tanpa akhir, juga bukan milik paviliun orang suci tertinggi. Kemungkinan besar, itu milik kekuatan ketiga. Tapi apakah kekuatan ketiga itu? Tidak ada ide, yang pasti itu juga pasti ada hubungannya dengan halaman suci di belakang paviliun Maha Kudus. Karena kedua tetua kuil juga bisa menggunakan api ungu, orang misteriusnya juga sama. Adapun Chen Qianan, dia telah menyelinap ke alam tak berujung sebelumnya. Keberadaan keduanya sepertinya menghubungkan paviliun tertinggi dan alam tak berujung bersama-sama.
Mata Fang Yu sedikit berkedip, menoleh untuk melihat ke arah lain. Di ujung posisi itu, sesosok tubuh terus-menerus menunjukkan keterampilan tubuhnya, dan dengan cepat melarikan diri. Itu hanya orang suci yang kering. Memanggil, Fang Yu segera menyusul. Kabur, kabur, kabur. Orang suci yang layu saat ini kedinginan. Dia sudah mengharapkan hasil ini sejak lama, dia sudah menduganya. Benar saja, itu masih belum melebihi ekspektasinya. Kedua tetua kuil dihancurkan, dan Tuhan menghilang, dia tidak dapat melarikan diri sampai mati. Fang Yu tidak terkalahkan, setidaknya untuk saat ini, tidak ada yang namanya Fang Yu. Pilihan guru suci kali ini terlalu ceroboh dan tidak sabar. Dia menghancurkan seluruh paviliun Maha Kudus, dan merusak tata letak serta upaya paviliun Maha Kudus selama bertahun-tahun. Desir, pikiran Sein Kurong berada dalam kebingungan, dan ketika ketakutannya mencapai titik ekstrim, dia mendengar lolongan dari belakang. Perasaan spiritualnya telah menangkap Fang Yu yang mengejarnya. Baginya, Fang Yu adalah simbol kematian. Kematian, semakin dekat dengannya. Orang suci Kurong itu meraung putus asa. Kairong, apakah kamu benar-benar berpikir, rencanaku kali ini sembrono? Jika kamu benar-benar berpikir begitu, aku akan sedikit kecewa. Lagi pula, kamu telah berada di bawah tanganku selama bertahun-tahun, kamu harus mengerti aku. Pada saat ini, suara Holy Lord terdengar di telinga Sein Kurong, dan nada suara Holy Lord sangat tenang seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Suci, tuanku, selamatkan aku. Tolong bantu aku. Sein Kurong berteriak dengan liar seolah-olah dia telah menemukan sedotan. Kamu tidak dapat memahami kelakuanku, maka aku akan memberitahumu mengapa aku ingin melakukan ini. Nada suara Holy Lord masih tidak mudah tersinggung, tapi setelah memberitahumu, kamu harus berkorban sedikit. Singkatnya, biarkan kamu jatuh ke tangan Fang Yu. Suci, yang mulia. Mendengar kata-kata ini, orang suci Kurong merasa hatinya hancur, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Pada saat ini, suara Holy Lord terdengar lagi. Mendengar kata-kata itu, wajah Santo Kurong terkejut, dan bahkan aura di tubuhnya menunjukkan fluktuasi yang jelas. Petik 2. Mengerti, Kurong? Inilah alasan sebenarnya dari tindakanku hari ini. Guru suci akhirnya berkata dengan suara dingin, selama kita bisa memanfaatkan ini dengan baik, Fang Yu pasti akan mati. Bab 2218. Kudus, yang mulia. Pada saat ini, otak orang suci Kurong menjadi kosong. Di satu sisi, dia kaget dan gembira dengan rencana Holy Lord, tapi di sisi lain, dia tahu bahwa dia tidak jauh dari kematian. Keadaan pikiran seperti itu sangatlah rumit. Segera, Sein Kurong berhenti di udara dan menyerah untuk melarikan diri. Desir, 2 atau 3 detik kemudian, Fang Yu tiba di depan Sein Kurong. Orang suci Kurong tidak bergerak di udara, dengan kepala tertunduk. Fang Yu mengerutkan kening dan mengangkat kepala orang suci itu dengan layu. Saya melihat seluruh kepala Santo Kurong, seperti meleleh, perlahan berubah menjadi plasma. Fang Yu, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian, kamu tidak dapat melarikan diri dari kematian. Sebuah suara pahit keluar dari tenggorokan orang suci yang layu. Kemudian, seluruh tubuh orang suci Kurong meleleh seluruhnya dan menghilang. Fang Yu berdiri tinggi di langit dengan wajah dingin. Kecuali fakta bahwa Holy Lord belum mati, seluruh paviliun suci tertinggi dihancurkan sepenuhnya olehnya hari ini. Ini adalah kemenangan besar, setidaknya setelah ladang tak berujung dan paviliun suci tertinggi dibersihkan satu demi satu, tidak ada kekuatan nyata yang melawan umat manusia di seluruh bintang Datianchen. Namun, Holy Lord yang tersembunyi dalam kegelapan, serta kekuatan Chen Qianan dan pria misterius itu, masih penuh dengan hal yang tidak diketahui. Ini membuat Fang Yu merasa tidak enak. Terlebih lagi, mengingat kembali semua yang terjadi hari ini, sepertinya ada sesuatu yang salah. Kembali dulu, Fang Yu menggelengkan kepalanya, melihat lokasi gerbang Yuhua, dan terbang dengan cepat. Fang Yu menggunakan kekuatan hukum untuk segera memulihkan pulau tempat gerbang Yuhua berada. Namun kerusakan di seluruh Laut Hijau tidak dapat diubah. Permukaan laut telah turun setidaknya sepertiganya. Sebagian besar korban yang disebabkan oleh paviliun Zisheng hingga gerbang Yuhua terkonsentrasi pada kelompok roh iblis darah murni. Dari lebih dari 300 roh iblis berdarah murni, hanya lebih dari 50 yang selamat, dan sisanya terbunuh. Si Yuan, Huayan,
dan murid lain di sekte tersebut semuanya terluka dalam tingkat yang berbeda-beda. Sedangkan untuk Night Song, yang paling serius. Dan jika bidang penglihatan diperluas ke seluruh wilayah selatan, kerugiannya akan semakin parah. Lebih dari 200 orang suci yang dikirim oleh Pavilion Zisheng membunuh ratusan ribu manusia di berbagai tempat di wilayah selatan dalam waktu yang sangat singkat. Meski pada akhirnya kami menang, tapi harga kemenangan tetap besar. Di tengah malam, Fang Yu sendirian di gunung belakang, meletakkan lagu malam yang membeku di depannya dan berjongkok ke samping. Fang Yu mengetuk dahinya ketika dia melihat lagu malam yang tidak manusiawi itu. Jika Yege benar-benar Lin Sunyu, maka penderitaan Lin Sunyu lebih serius dari sebelumnya. Lin Sunyu, yang saya lihat di awal, sedang sekarat, menggantungkan nyawanya untuk menjaga gerbang Yuhua selama ribuan tahun, sampai Fang Yu tiba. Dan jika Yege adalah Lin Sunyu, maka cerita ini adalah versi lain. Setelah Lin Sunyu terluka parah, dia akan mati. Tapi sampai dia tidak bisa mati, jika tidak ada yang bisa menjaga gerbang Yuhua, tidak ada yang bisa menjaga umat manusia. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menyembunyikan sebab dan akibat dan meminjam nyawanya selama 2000 tahun. Dan hasil akhirnya adalah lagu malam di depan saya. Dia memang menjaga gerbang Yuhua yang ditinggalkan ayahnya, tapi dia juga membayar harga yang sangat mahal. Dibalas oleh kekuatan sebab dan akibat, ini hampir menjadi situasi fana, dan bahkan jiwa akan menderita siksaan yang hebat. Seharusnya aku menjagamu, tapi sudah terlambat. Fang Yu berkata sambil menghela nafas. Bagaimanapun, saya masih ingin menegaskan kembali bahwa kekuatan kausalitas, tidak peduli orang atau benda. Tidak ada kemungkinan pembalikan. Suara Li Huoyu terdengar, kamu serahkan dia sekarang, itu tidak terlalu terlibat, kekuatan kausalitas masih dapat menahan bahkan serangan balik. Tetapi jika Anda mempertahankannya, maka, sebab dan akibat yang terlibat akan menjadi semakin besar, sampai menelanmu sepenuhnya, dan keberadaanmu adalah. Berbicara tentang ini, Li Huoyu tiba-tiba berhenti. Selama masih ada kemungkinan kecil, aku akan menyelamatkannya. Fang Yu berkata dengan ringan, adapun reaksi sebab akibat, tunggu sampai hal itu terjadi. Tidak harus nyata, seringkali, kekuatan kausalitas menyerang secara tidak terlihat, perlahan menggerogoti segalanya. Li Huoyu berkata, apa yang ditimbulkannya jelas tidak sesederhana kematian. Fang Yu tidak berbicara, petik 2. Namun, orang itu seharusnya melihat ini juga, tapi dia tetap memilih, Dotiah, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Li Huoyu berkata tiba-tiba, siapa yang bisa saya pinjam hidup saya selama 2000 tahun? Siapa yang bisa meminjam hidup saya untuk orang lain? Bukankah tindakan meminjam hidup saya melanggar sebab dan akibat? Fang Yu mengerutkan kening, berpikir. Jika Anda bisa menemukan objek 2000 tahun yang dikatakan Yege, Anda mungkin bisa mengetahui banyak hal. Tapi, tidak tahu. 1 jam kemudian, Fang Yu kembali ke belakang gunung. Dia duduk di kursi malas, menatap bintang-bintang di langit, mengerutkan kening. Seperti yang dikatakan Holy Lord, ras manusia kuat yang dia hubungi mati sampai mati, menghilang dan menghilang. Tak satu pun dari mereka berakhir dengan baik. Termasuk Lin Batian, Hong Tianchen, Lin Sunyu, Del. Selain itu, sejak tiba di Datian Chensing, Fang Yu selalu mengalami kebingungan. Itulah para beku yang terbang di bumi saat itu, di mana mereka sekarang. Pada masanya, dia mengetahui bahwa banyak biksu telah naik. Misalnya, penganut Tao Huji, Sang Suan Tianzun, dan gurunya Dao Tian, kakak laki-laki Dao Chen, dan sebagainya. Para beku yang turun dari bumi semuanya telah meninggalkan alam ini. Atau apakah mereka tidak datang ke Datian Chen Star, tetapi mencapai kawasan bintang lain? Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Di Datian Chensing, Fang Yu hanya menemukan jejak Lin Batian dan Master Dao Tian. Selain itu, tidak ada orang lain. Semakin kita memikirkannya, semakin aneh. Fang Yu sedikit kesal dan mengusap keningnya. Pada saat ini, sepasang tangan kurus terulur dari belakang, dengan lembut mengusap pelipisnya. Fang Yu tertegun sejenak sebelum dia tahu bahwa Huayan telah datang di belakangnya. Kamu pasti sangat lelah. Huayan berkata dengan lembut, istirahatlah sebentar dan jangan terlalu banyak berpikir. Lelah tidaklah lelah, tapi saya banyak berpikir, terutama karena terlalu banyak pertanyaan. Fang Yu berkata tanpa daya, maaf, aku tidak bisa membantumu.
Huayan berkata dengan nada mencela, aku terlalu tidak berguna, kalau tidak. Jangan salahkan kamu, kamu mahir dalam bidang kedokteran, dan kamu tidak pandai bertarung, kata Fang Yu. Huayan berhenti berbicara, dan dengan lembut mengusap pelipis Fang Yu. Lingkungan sekitar sangat sepi. Angin sepoi-sepoi bertiup, hati sanubari Fang Yu tergerak. Ada kilatan cahaya di benaknya. Pada saat tertentu ia sepertinya pernah mengalami pemandangan serupa. Ia juga orang yang berbicara dengan lembut di sampingnya, biarkan dia rileks dan tidak terlalu lelah. Tapi siapa orang ini? Dia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Tidak ingat mengapa orang ini familiar dengan pemandangan ini. Hati Fang Yu bergetar dan tiba-tiba merasa tidak nyaman di dalam. Seolah-olah ada lowongan. Tapi apa yang hilang, dia tidak tahu. Apa masalahnya? Huayan merasakan ketidaknormalan Fang Yu dan bertanya dengan gugup, apakah sakit? Coba aku lihat untukmu. Aku, tidak ada apa-apa. Fang Yu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, kamu perlu istirahat sebentar. Huayan menoleh ke tubuh Fang Yu, memandang Fang Yu, dan berbisik pelan, lelah tidak hanya terwujud di tubuh, tetapi juga di hati dalam banyak kasus. Kamu benar. Fang Yu tersenyum dan berkata, sekarang pavilion orang suci tertinggi juga telah terselesaikan, aku memang bisa beristirahat sebentar. Baiklah, istirahatlah yang baik. Huayan berkata dengan lembut, aku tahu kamu masih memiliki banyak hal untuk dipikirkan sendiri, jadi aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, Huayan berbalik dan pergi. Fang Yu bersandar di kursi malas dan menutup matanya. Getaran abnormal di hatinya barusan membuatnya merasa tidak bisa dijelaskan. Tapi karena aku tidak bisa mengingatnya, aku tidak mau. Mari kita pertimbangkan apa yang terjadi saat ini. Hasil hari ini tidak buruk, kecuali kelemahan yang berhasil dihindari oleh guru suci. Itu dapat dianggap menghancurkan seluruh pavilion suci tertinggi. Tapi semuanya nampaknya salah. Yang salah adalah, mengapa pavilion orang suci tertinggi memilih untuk keluar dari sarangnya ketika dia tahu bahwa Fang Yu telah kembali ke Datianchen Star. Jika Anda memutuskan untuk keluar dari sarangnya di awal, mengapa tidak melakukannya saat Fang Yu pergi, tetapi menunggu sampai Fang Yu kembali ke Datianchen Star? Perilaku seperti ini tampaknya tidak konsisten. Pemimpin pavilion Zisheng adalah Holy Lord, dan dari proses pertarungan, saya merasa nama Holy Lord tidak benar dan tidak terlalu kuat. Setidaknya, penindasan yang dia berikan pada Fang Yu jauh lebih rendah daripada penindasan terhadap Hong Tianchen dan roh jahat yang dia temui di Datianchen Sing. Selain itu, perilaku Holy Lord sendiri juga terlihat berlebihan dan gembira, tanpa terlihat superior. Jika hanya pada level ini, bagaimana mungkin mengendalikan pavilion tertinggi yang besar? Bagaimana kelompok bawahan tingkat suci itu bisa tunduk? Hal terakhir yang keluar, jika bukan karena kehilangan alasan, maka pasti ada rencana lain. Fang Yu menyipitkan mata, berpikir dalam hatinya, tetapi pertanyaannya adalah, apa yang bisa saya lakukan? Jika Anda mau menarik kekuatan di atas, pada akhirnya, dia dianggap gagal total, menggunakan seluruh pavilion tertinggi untuk bertaruh pada keberuntungan. Perilaku seperti itu tidak logis. Petik 2. Fang Yu duduk di meja tes sambil berpikir, waktu berlalu dengan cepat. Suatu malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, Fang Yu datang ke pulau itu. Kelinci itu muncul di laut, dengan telinga panjang berkilau. Fang Yu, terima kasih banyak, jika tidak lautku akan terbakar habis, dan aku akan menghilang sebagai roh laut, kata kelinci. Saya harus minta maaf, awalnya hal ini seharusnya tidak melibatkan Anda, kata Fang Yu. Oh, oke, ketika Lin Batian membangun gerbang Yuhua di pulau ini, saya ditakdirkan untuk menderita musibah ini. Kelinci itu menghela nafas dan berkata. Mata Fang Yu berkedip sedikit, dan dia bertanya, kelinci, saya ingin menjelaskannya, apakah Lin Batian benar-benar tidak meninggalkan informasi lain sebelum dia menghilang? Petik 2. Tidak, jawab kelinci, aku berkata sebelumnya, dia menghilang tiba-tiba. Fang Yu mengangguk dan bertanya, lalu menurutmu kemana Lin Batian akan pergi? Apakah ini hidup atau mati? Telinga kelinci bergetar, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu menanyakan pertanyaan ini padaku, aku benar-benar tidak bisa menjawabnya. Intuisi, bicarakan saja. Fang Yu tersenyum. Intuisi, ya, berdasarkan apa yang saya ketahui tentang Lin Batian, menurut saya dia tidak akan mati begitu saja.
Kelinci itu berkedip dan berkata, menurutku dia pasti masih hidup. Adapun kemana dia pergi, itu benar. Entahlah, mungkin di tempat yang lebih tinggi, atau di tempat terpencil. Saya juga berpikir dia belum mati, kata Fang Yu. Tapi akan sangat sulit untuk melihatnya lagi. Ribuan dunia ini, terlalu besar. Kelinci mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan berkata, menemukan orang tanpa tujuan seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Kelinci, pernahkah kamu meninggalkan wilayah laut ini sejak awal kelahiranmu? Fang Yu bertanya setelah berbalik. Petik 2 titik titik titik. Tentu saja, aku Hailing. Tanpa laut ini, tidak akan ada aku. Kelinci menjawab, bagaimana saya bisa meninggalkan laut ini? Jika kamu pergi, wilayah laut ini akan lenyap. Fang Yu bertanya lagi, saya tidak pernah pergi, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi menurut saya, pasti tidak ada hal baik yang terjadi, kata kelinci. Jadi, apakah kamu ingin mencobanya? Fang Yu bertanya, cobalah, kamu biarkan aku keluar dari sini. Kelinci terkejut dan bertanya, ya, coba pikirkan, kamu telah hidup bertahun-tahun, dan sayang sekali kamu bahkan belum keluar dari perbatasan selatan. Fang Yu berkata, dunia ini sangat indah, jadi mengapa kamu harus keluar sebentar? Aku, kelinci itu jelas-jelas bergerak, tapi dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, tapi aku Hailing, aku tidak bisa meninggalkan laut ini. Kamu adalah roh laut yang dibesarkan dari wilayah laut ini. Dengan kata lain, wilayah laut ini sudah ada sebelum kamu. Fang Yu berkata, lalu, apakah Anda ada? Bagaimana hal itu dapat mempengaruhi keberadaan wilayah laut? Atau tidak? Kelinci itu mengangkat kepalanya lagi, menatap Fang Yu, dan bertanya, apakah kamu ingin membawaku keluar dari sini? Ya, aku harus menemukan cara untuk segera meninggalkan pesawat ini, kata Fang Yu, membawamu ke sisiku, setidaknya dengan seorang teman, tetapi masih ada waktu untuk berangkat, kamu bisa memikirkannya. Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. Kelinci itu menatap punggung Fang Yu sambil berpikir. Setelah beberapa instruksi sederhana kepada orang-orang di gerbang Yuhua, Fang Yu sekali lagi menggunakan kekuatan kristal sumber di tubuhnya dan dengan cepat kembali ke dataran rendah bumi. Mengenai apakah Holy Lord akan datang lagi, Fang Yu tidak khawatir. Setelah menggunakan pedang silam untuk menakut-nakuti hukum di alam yang lebih rendah, dia tidak berpikir dia akan menemui rintangan saat dia terbang melalui pesawat. Oleh karena itu, jika Holy Lord benar-benar muncul kembali, Fang Yu, yang mendapat bantuan Bei Bei, juga dapat kembali ke gerbang Yuhua secepat mungkin. Desir, Fang Yu sekali lagi memasuki lorong. Pesawat ulang-alik. Segera, dia kembali ke dataran rendah bumi lagi. Beidou nomor 101, di dalam mansion. Fang Yu menghabiskan 1 malam di Datian Chensing, tapi 4 hari telah berlalu di sini. Kembali lagi, rumah besar yang terlihat, sebenarnya pulih menjadi sama seperti sebelumnya. Bagian-bagian yang dihancurkan oleh para elit Tiange pada dasarnya telah diperbaiki sepenuhnya. Fang Yu jatuh ke udara, langsung memicu susunan multi pertahanan di bawah lonceng angin kecil. Bunuh lagi, banyak biksu terbang tinggi ke angkasa. Desir-desir, para biksu ini sangat menakjubkan dan gugup. Jangan gugup, ini aku. Fang Yu berbicara dengan pengetahuan rohaninya. Pada saat ini, banyak beku yang tertegun, dan kemudian sadar kembali. Pria di depannya adalah Fang Yu. Fang, Tuan Fang. Para biksu sangat gembira. Sejak kecelakaan beberapa hari lalu, mereka dengan sukarela tinggal di mansion untuk berjaga-jaga dari serangan lebih lanjut. Namun, mereka tidak menunggu musuh yang mengerikan itu, tapi Dewa Fang Yu. Terima kasih telah membantu menjaga mansion. Fang Yu menggenggam tinjunya. Tidak, terima kasih, ini yang harus kita lakukan. Kami membalas Guru Fang atas anugerah penyelamatan nyawanya. Kita harus membayarnya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, pembaruan tercepat. Tanpa iklan, banyak biksu menjawab serempak. Mereka memandang Fang Yu seolah-olah sedang melihat dewa yang terlahir kembali, dengan hanya kekaguman di mata mereka. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat keberadaan kembali ke bumi setelah pendakian. Bahkan sepanjang sejarah, situasi ini tidak pernah tercatat. Sang penyelenggara, pada saat ini, tubuh kecil dengan cepat melewati udara dan langsung menuju Fang Yu. Fang Yu mengulurkan lengan kirinya dan menyapu ke depan. Bentak, dengan senang hati membawa tubuh kecil ini ke dalam pelukannya. Artinya,
Fang Yu, seperti orang lain, dampaknya saja sudah cukup untuk melukai organ dalam dan memuntahkan darah sebanyak 3 liter. Tuan, akhirnya sampai jumpa, lihat sekeliling, kata Xiao Feng Chaim penuh semangat. Saya melihatnya, sudah diperbaiki dengan sangat baik. Jawab Fang Yu. Kalau begitu, haruskah kamu memberikan sedikit hadiah kepada lonceng angin kecil yang pekerja keras dan pemberani? Lonceng angin kecil mengangkat kepalanya dan meminta pujian. Tentu saja ada imbalannya, tapi kamu harus menunggu sampai nanti. Fang Yu tersenyum. Oke, saya akan ingat, Tuan, jangan berbohong kepada saya. Kata Xiao Feng berpadu. Bagaimana aku bisa berbohong padamu? Fang Yu mengangkat alisnya. Setelah berbicara beberapa patah kata dengan Xiao Fengling, Fang Yu mengatakan sesuatu kepada banyak biksu di depannya. Setelah itu, dia kembali ke gedung utama. Saat ini, semua almarhum telah menunggu di sini. Su Lengyun, Ye Sengsui, Su Changge, Bai Ran, Yuan Sanquan, Del. Ketika mereka melihat Fang Yu kembali lagi, ekspresi mereka sangat bersemangat. Bos, adikku sangat merindukanmu. Dengan bakatku, jika kamu tidak kembali, aku mungkin tidak akan pernah melihatmu lagi. Saat aku memikirkan hal ini, aku akan menangis setiap malam dan aku membenci diriku sendiri. Dia tidak, untungnya aku tidak punya cukup bakat untuk naik. Su Changge bergegas ke tubuh Fang Yu dan berkata dengan mata merah. Tidak apa-apa, sepertinya salah untuk mengatakan terlalu banyak, kata Fang Yu. Aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, ketampanan di antara kedua alismu, bos, sudah bertambah sedikit, terutama temperamennya, sangat mirip dengan peri dalam legenda. Su Changge berbalik untuk menyanjung, dan berkata dengan tegas, jika menurutku itu benar, ambillah bos seperti ini. Bakat bawaan, serta nafas mengerikan yang samar-samar keluar, saya khawatir basis. Kultivasi telah mencapai alam langit. Petik 2. Oh, kamu masih memiliki penelitian di alam yang lebih tinggi. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, adik telah membaca beberapa buku kuno, ada catatan tentang alam abadi, salah satunya namanya Tongtian Wonderland, bos kamu pasti sudah mencapai ranah ini, hahaha. Su Changge tertawa, maaf, mengecewakanmu, aku masih dalam masa pemurnian Qi. Fang Yu tersenyum, hahaha, bos masih suka ngomong dan tertawa. Su Changge tertawa lebih keras. Aku tidak bercanda, aku serius. Fang Yu berkata, tidak bisakah kamu merasakan aura basis kultivasi saya? Su Changge terkejut sesaat. Sejujurnya, apa yang dipancarkan Fang Yu dari tubuhnya memang merupakan basis budidaya periode pemurnian Qi. Pergi, jangan berisik. Saat ini, Bai Ran mengerutkan kening. Kamu, aku, sebagai pelayan nomor 1 bos, adalah perilaku yang sangat masuk akal untuk keluar dan membicarakan masa lalu. Su Changge memandang Bai Ran, tidak kesal. Fang Yu menoleh untuk melihat Bai Ran, lalu menatap Yuan Sanquan dan yang lainnya, dan bertanya, bagaimana lukamu? Tuan Qin Yao, dokter jenius, menyembuhkan kami dan pulih dengan sangat cepat. Su Changge berkata dari samping. Fang Yu mengamati situasi Bai Ran, Yuan Sanquan dan yang lainnya, dan memang tidak ada luka yang terlihat jelas, dan semuanya terlihat baik-baik saja. Oh, di mana Qin Yao? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, Nona Qin Yao masih menyembuhkan biksu lain. Jika Anda ingin menemukannya, saya akan mengundangnya kemari. Mendengar suara ini, Fang Yu menoleh, dan melihat Ye Sengsui dengan senyuman di wajahnya, dan Su Lengyun dengan air mata berlinang. Sengsui, Lengyun, apakah kalian semua baik-baik saja? Fang Yu bertanya. Kami baik-baik saja, jawab Ye Sengsui sambil melirik Su Lengyun. Kakak Yu, Su Lengyun jelas menahan emosinya, tapi matanya masih sedikit merah, dan dia menundukkan kepalanya. Fang Yu melangkah maju, menepuk pundaknya dengan ringan, dan berkata, pangkalan kultivasi Anda berkembang dengan sangat baik. Tampaknya Anda akan segera dapat naik. Perbedaannya terlalu jauh, kata Su Lengyun lembut, masih terlalu jauh. Mendengar ini, mata Fang Yu sedikit berkedip, dan sebuah pemikiran berani melintas di benaknya. Ngomong-ngomong, di mana Zhao Zinan? Fang Yu bertanya. Zinan masih koma. Ye Sengsui sedikit mengernyit dan berkata, sejak hari itu. Sepertinya itu karena aku mengeluarkan pedang Dao Surgawi. Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, bawa aku menemuinya. Fang Yu berkata pada Ye Sengsui lagi. Bagus, jawab Ye Sengsui.
Segera, Fang Yu mengikuti Ye Sengshui ke kediaman Zhao Zinan. Letaknya di gedung sebelah kiri. Kamar tidur Zhao Zinan ada di lantai 2. Dia berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup, tapi ekspresinya tenang. Fang Yu mendekati tempat tidur, dan kelopak mata Zhao Zinan bergetar sebelum dia dapat berbicara. Lalu, dia perlahan membuka matanya. Melihat Fang Yu di depannya, wajah Zhao Zinan yang murni dan polos penuh dengan keterkejutan. Fang, kakak Fang Yu. Zhao Zinan duduk, menatap Fang Yu dengan mata terbuka lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Saat ini Fang Yu juga terkejut. Dia tidak menyangka Zhao Zinan bangun saat dia mendekat dan tidak melakukan apapun. Apa yang sedang terjadi? Fang Yu sedikit mengernyit, bertanya-tanya dalam hatinya. Ini karena asisten pedang Dao Surgawi di tangan tuannya telah menyatu dengannya sebagai wadah sampai batas tertentu, jadi ketika asisten pedang Dao Surgawi dan dia berada di alam yang berbeda, kesadarannya akan memasuki keadaan tidak aktif. Wakil pedang surga kembali. Suara tangisan terdengar. Itu dia. Jadi, sekarang Zhao Zinan adalah wakil pedang surga. Fang Yu berkata, dengan heran. Tidak, itu hanya sebagian saja yang menyatu, tidak semuanya. Jawab air mata dingin. Saudara Fang Yu, apakah itu benar-benar kamu? Pada saat ini, Zhao Zinan memandang Fang Yu dan bertanya dengan takut-takut. Ini aku. Fang Yu kembali sadar dan tersenyum, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Zhao Zinan menggelengkan kepalanya dengan ringan, menatap Ye Sengshui di sebelahnya, dan bertanya, Sister Sengshui, nanti, apa yang terjadi nanti? Ye Sengshui melirik Fang Yu dan dengan singkat menceritakan situasinya hari itu. Setelah mendengarkan, Zhao Zinan menatap Fang Yu, matanya berbinar. Saudara Fang Yu, terima kasih, kata Zhao Zinan. Apa yang patut disyukuri? Fang Yu mengusap kepala Zhao Zinan dan tersenyum. Setelah bertemu Zhao Zinan, Fang Yu pergi menemui Qin Yao secara khusus. Kultivasi Qin Yao tidak banyak berubah dari sebelumnya, tetapi di bawah bimbingan Lao Gui, keterampilan medisnya meningkat pesat. Saya juga bertemu dengan seorang dokter jenius di tingkat atas. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya dapat memperkenalkan Anda untuk mengetahuinya, kata Fang Yu. Dokter jenius di tingkat atas, pasti jauh lebih baik dariku, kata Qin Yao. Itu belum tentu, Fang Yu berkata dengan lega, bahkan jika kamu lebih baik darimu, itu normal. Kamu sudah lama tidak belajar kedokteran.